Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdi Esel Santoso dalam mata kuliah Riset Operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal pemrograman linier dengan metode grafik yang teman-teman kemarin sudah kerjakan. Kemarin ada 2 soal. Soal pertama ini tentang Readymix. Jadi Readymix ini mempunyai sebuah pabrik kecil yang menghasilkan 2 jenis cat, yaitu untuk interior dan eksterior. Bahan baku untuk cat tersebut adalah bahan A dan bahan B yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per hari. Jadi untuk cat interior itu dia membutuhkan jadi untuk cat interior dan eksterior itu membutuhkan 2 buah bahan, yaitu bahan A dan bahan B. Bahan A itu tersedia itu maksimum 6 ton per hari, jadi dia tidak boleh melebihi 6 ton itu dalam satu harinya, tidak boleh menghabiskan 6 ton dalam satu harinya. Dan untuk bahan B itu tidak boleh melebihi 8 ton per hari. Itu. Kemudian kebutuhan masing-masing jenis cat per ton terhadap bahan baku disajikan pada tabel berikut ini. Untuk bahan A, untuk cat eksterior itu dia memerlukan 1 ton cat per hari. Kemudian untuk interior itu 2 ton cat. Itu. Kemudian bahan B itu memerlukan bahan itu 2 ton, kemudian interior itu 1 ton. Itu. Jadi ini ya. Nah, maksimum untuk bahan A itu tidak boleh melebihi 6 ton. Sedangkan bahan B tidak boleh melebihi 8 ton. Itu. Kemudian permintaan harian cat interior itu lebih tinggi daripada cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Sedangkan permintaan cat interior itu maksimum 2 ton per hari. Harga cat interior dan eksterior masing-masing 3.000 dan 2.000. Nah, ini berapa masing-masing cat harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kotor. Nah, di sini kita bisa langsung mendefinisikan variabel keputusan, yaitu CE. Itu saya simbolkan cat eksterior itu dengan CE, itu adalah jumlah cat eksterior yang diproduksi. Kemudian CI itu adalah jumlah cat interior yang diproduksi. Jadi ada 2 ya, CE sama CI itu. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah maksimasi, yaitu memaksimalkan pendapatan kotor. Jadi Z sama dengan 3CE plus 2CI. Ini 3 kali jumlah cat eksterior ditambah 2 kali jumlah cat interior. 3 dan 2 ini dalam ribuan. Ini sebenarnya 3.000 dan 2.000 itu kan. Biar gampang saya tuliskan 3CE ditambah 2CI. Artinya 3 kali jumlah cat eksterior ditambah 2 kali jumlah cat interior. Nah, sekarang kendalanya. Pertama adalah ketersediaan bahan baku A, itu kan. Nah, tadi itu CE itu membutuhkan bahan baku A itu 1, itu kan 1 ton. Sedangkan CI atau cat interior itu membutuhkan bahan baku A itu adalah 2 ton sehari. Sedangkan sehari itu tidak boleh melebihi 6 ton. Itu. Boleh 6 ton tapi tidak boleh melebihi 6 ton. Sekarang kendala bahan baku B. CE
itu cat eksterior itu membutuhkan bahan baku 2 ton. Sedangkan CI itu membutuhkan bahan baku 1 ton. Jumlah yang tersedia sehari itu 8 ton. Gitu. Kemudian, nah ini tambah satu lagi adalah kendala permintaan. Itu tadi kan jumlah cat interior itu tidak boleh melebihi cat eksterior. Kita simak ya. Ini ada permintaan harian cat interior itu lebih tinggi dari permintaan cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Berarti jumlah cat interior itu lebih tinggi daripada cat eksterior, tetapi ada kendalanya juga, tidak boleh melebihi 1 ton per hari. Maka bisa kita simbolkan seperti ini. CI cat interior dikurangi CE itu tidak boleh lebih besar sama dengan 1. Jadi kelebihannya CI dan CE itu tidak boleh tidak boleh lebih besar daripada 1 atau harus lebih kecil 1 gitu kan. Jadi CE atau CI itu harus lebih kecil sama dengan 1. Tidak boleh kelebihannya itu melebihi 1 ya. Kemudian tadi ini sedangkan permintaan cat interior itu maksimum 2 ton per hari. Maka bisa ini CI itu tidak boleh lebih dari 2 ton per hari atau CI harus lebih kecil dari 2 ton per hari. Ini permintaan CI. Kendala non negatif, CI itu harus lebih besar sama dengan 0 dan CE harus lebih besar sama dengan 0. Ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Pertama kita buat grafik 2CE plus 2CI itu lebih kecil sama dengan 8. Caranya sama kayak kemarin ya. Misalkan kita cari perpotongan garis dengan CE. Kalau perpotongan garis dengan CE maka CI-nya 0 gitu kan. Nah, CI-nya kan 0. Berarti 2CE ditambah 0 atau 2CE sama dengan 8. Maka CE-nya sama dengan 4. Ini 4. Maka 0,4. Maaf, 4,0. 4,0. CE-nya 4, CI-nya 0. Nah, sekarang ini sama. Berarti kalau yang ini CE-nya yang 0, maka CE-nya 0, CI sama dengan 8. Nah, garisnya seperti ini. Selanjutnya ini CE plus 2 CI lebih kecil sama dengan 6. Ini garisnya. Sama caranya kita cari perpotongannya. Perpotongan dengan CE berarti CI-nya 0, berarti CE 6. 6 itu sekitar sini. Perpotongan dengan CI berarti CE-nya 0. 2 CI sama dengan 6, CI sama dengan 3, berarti di sini. Berarti tinggal tarik garis. Nah, ini kendala tadi CI dikurangi CE itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, gampang caranya juga sama. Kita cari perpotongan dengan titik CI dan CE-nya. Nah, misalkan perpotongan dengan titik CE berarti kan CI-nya 0. Dengan CI-nya 0 berarti CE min CE sama dengan 1. CE-nya sama dengan min 1. Min 1 itu kemudian di sini nih. Nah, kemudian perpotongan dengan CI berarti CE-nya 0 gitu. Nah, berarti CE-nya 0, CI-nya 1, berarti CE-nya 0, CI-nya 1, berarti di sini. Tinggal tarik garis ini. Set, gitu kan. Ini CE sama dengan 2, CE lebih kecil sama dengan 2 seperti ini. Nah, daerah akhirnya adalah ini ya, teman-teman. Nah, ini tinggal silahkan dicoba sendiri-sendiri. Ini misalkan kita ingin tahu ini itu yang mana yang diarsir atau yang menjadi bagian, berarti tinggal kita masukkan 0,0 gitu kan. 0 tambah 0, 0. 0 apakah lebih kecil daripada 6? Benar, berarti sini. Ini berarti 0 tambah 0, 0. 0 apakah lebih kecil daripada 8? Benar, berarti yang diarsir bagian sini. Ini berarti kan di sini 0. 0 lebih kecil daripada 2, benar, berarti di sini. Ini berarti
Kita cari 0. 0 apakah lebih kecil daripada 1? Benar di sini. Berarti ini. Oke, titik potongnya berarti ada 1, A itu. Kemudian titik potongnya berarti ini nilai kritisnya ini. Kemudian B ini. Kemudian C ini. Kemudian D. Oke. Selanjutnya fisik burden kita nilai A titik ini. Berarti kan A itu kan berarti ini CE ini CI ya, ini CE ini CI. A itu berarti CE-nya 0, CI-nya 1. Berarti kan 0 1. Kemudian B ini pasti CI-nya 2. Jadi CI-nya 2. Lah, CI-nya berapa? Berarti CE itu perpotongan garis ini CI min CE lebih kecil daripada 1 dengan CI lebih kecil sama dengan 2. Ini kan perpotongan garis ini dan ini. Nah, tinggal disubstitusikan saja, berarti CI-nya kan 2. Berarti CE-nya berapa? 1. Ini. C ini berarti CI-nya 2. Pasti CI-nya 2. Nah, ini tinggal berapa ini CE-nya? C itu kan perpotongan dengan ini kan garis CE plus 2CI lebih kecil sama dengan 6. Ini kan. Nah, C-nya kan 2. Berarti kan CE ditambah 2 kali 2 atau 4 itu sama dengan 6. C-nya berarti 6 dikurangi 4, 2. D ini tinggal dipotongkan. Ini akan dipotongkan hasilnya seperti ini. E itu berarti kan CI-nya 0, CE-nya kan 4. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu kan Z sama dengan 3CE plus 2CI. Nah, ini A itu berarti kan 0,1, berarti ya 3 kali 0 ditambah 2 kali 1. Hasilnya berarti 2. B itu berarti kan 1,2. Berarti ya 3 kali 1 tambah 2 kali 2. 4 tambah 3, 7. C itu berarti kan 2,2 kan. Berarti 3,2 kali 2,2. 4 tambah 6, 10. D itu 3/3 dan 1/3. Ya 3 kali 3/3 ditambah 2 kali 1/3, hasilnya 12, 2/3. E itu 4,0, berarti 3 kali 4 tambah 2 kali 0 sama dengan 12. Maka yang paling banyak itu kan D. Yang paling pendapatan kotor paling tinggi D. Itu totalnya adalah 12, 2/3.000. Tuh. Ini teman-teman penyelesaian kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga, sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis mainan dari kayu berupa boneka dan kereta api. Boneka dijual dengan harga 27.000 per lusin dan memerlukan biaya material 10.000 dan biaya tenaga kerja 14.000. Kereta api dijual seharga 21.000 per lusin, memerlukan biaya material 9.000 dan biaya tenaga kerja 10.000. Nah, untuk membuat boneka dan kereta api diperlukan 2 kelompok kerja, yaitu tukang kayu dan tukang poles. Setiap lusin boneka memerlukan 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Sedangkan setiap lusin kereta api memerlukan 1 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Meskipun pada setiap minggunya ini perusahaan dapat memenuhi seluruh material yang diperlukan, jam kerjanya yang tersedia hanya 100 jam untuk pemolesan dan 80 jam untuk pekerjaan kayu. Dari pengamatan pasar diketahui bahwa kebutuhan akan kereta api tidak terbatas, sedangkan untuk boneka penjualannya tidak lebih dari 40 lusin terjual setiap minggunya. Buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Oke, dari cerita ini kita tabelkan ini. Sekarang boneka itu saya simpulkan dengan X1, kereta api dengan X2. Itu. Nah, ini tukang kayu.
dia untuk boneka itu kan memerlukan waktu 1 jam. Kereta api itu memerlukan waktu 1 jam. Gitu kan. Total jam kerja tersedia tidak boleh lebih dari 80 jam kerja. Ya. Kemudian poles, tukang poles itu dia memerlukan waktu 2 jam untuk boneka dan 1 jam untuk kereta api. Total jam kerja tidak boleh lebih dari 100 jam kerja. Labanya boneka itu 27.000 dan kereta api 21.000. Oke, perumusannya, persoalannya, laba kita maksimasikan, berarti 27x1 atau boneka ditambah 21 kali x2 kereta api. Ini dalam satuan ribuan ya. Berarti fungsi kendalanya adalah 27 kali jumlah boneka ditambah 21 kali jumlah kereta api. Kendalanya ini boneka itu memerlukan waktu ini di tukang kayu. Oh, ini terbalik ya berarti ya. Nah, ini harusnya tukang kayu, tukang poles. Oke, kita lihat. Untuk boneka itu 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. 2 jam boneka itu 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. Ini ya. 2 jam pemolesan, 2 jam pemolesan dan 1 jam pekerjaan kayu. 2 jam pemolesan, benar. Ini kereta api 1 jam. Berarti ini yang salah, berarti harusnya ini 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini untuk kayu itu boneka 1 jam, memerlukan waktu 1 jam. Kereta api 1 jam. Jadi total jam tersedia tidak boleh lebih dari 80 jam kerja. Poles itu boneka itu butuh 2 jam, kereta api 1 jam, tidak lebih dari 100 jam kerja. X1 dan X2 itu tidak boleh negatif, dan X1 itu tadi kan ada kendala juga di sini bahwa ini boneka itu penjualannya tidak lebih dari 40 lusin. Berarti produksinya tidak boleh lebih dari 40 lusin. X1 tidak boleh lebih dari 40 lusin ya teman-teman. Nah, model matematis ini kita modelkan 2x1 tambah x2 sama dengan 100. Nah, langsung kita hitung. Misalkan jika x kita cari perpotongan dengan x2 dulu, berarti x1 nya 0, maka x2 nya 100, 0,100. Jika x2 nya 0, maka x1 nya 50, berarti perpotongannya 50,0. Itu. Nanti kita gambar grafiknya ini ya, perpotongannya ini. Nah, periksa 0,0 ini 2, misalkan kita masukkan 0,0, apakah lebih kecil daripada 0? Benar. Berarti 0. Benar. Sama ya teman-teman untuk tukang poles. Ini berarti X1 plus X2 sama dengan 80. Jika X1 nya 0, X2 nya 80 titik potongnya, maka titik potongnya 0,80. Jika X2 nya 0, maka X1 nya 80, 80,0. Kita gambar grafiknya nanti. Periksa 0,0, benar. Ini model matematika untuk X1 sama dengan 40. Periksa titik 0,0, benar. Syarat non negatif. Nah, grafiknya seperti ini nanti teman-teman. Ini adalah daerah visibelnya. Ini titik-titik kemungkinan solusi optimalnya, titik-titik kritisnya tadi. Ada 4 ya. Nah, titik kritis kalau 0 tapi nggak mungkin. Selanjutnya ini garisnya. Jadi X sama dengan 40 itu X
atau X1 lebih kecil daripada 40 itu ini. Berarti kan X1 nya 40 kan. Ini. Kemudian ini adalah garis 2X plus X2 sama dengan 100. Tadi kan titik potongnya 50,0 dan 0,100. Berarti kan ini dengan ini, ya kan? Tarik garis. Tadi kita carikan tadi. Kemudian ini titik potongnya kan 80,8. Jadi kalau X-nya 0 berarti Y-nya 80. Kalau Y-nya 0, X-nya 80. Ini berarti kan 80 tinggal tarik. Ini sebenarnya kalau yang fungsi tujuannya ini nggak usah dibuat, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal cari titik potong. Yang kita perlukan adalah ini kan. Berarti titik potong garis 2X1 plus X2 sama dengan 100 dan X1 plus X2 sama dengan 80. Ini titik potongnya berapa? Terus yang ini berarti titik potong X sama dengan 40 dan 2X1 plus X2 sama dengan 100. Kalau yang ini nih di sini X1 nya pasti 40 kan, X1 nya 40 kan, berarti X2 nya adalah 2 kali X1 berarti 80 ditambah X2 sama dengan 100, berarti X2 nya 20. Ini berarti titik potongnya 40,20 ini. Nah, yang jadi permasalahan ini kita cari titik potongnya. Nah, ini menggunakan metode eliminasi, maka dicari dapatlah 20,60. Kalau yang ini berarti 40,20 tadi ya. 40,20. Tadi ini titik potong dengan X sama dengan 40 itu. Nah, kita cari sekarang koordinat untuk 0,0 itu labanya 0. Untuk 40,0 berarti kan 120 kan, 120. Untuk 0,80 berarti 160. Untuk 40,20 berarti 160 juga. Untuk 20,60 berarti 180. Ini maksudnya tuh 40 boneka dan 0 kereta api, ya kan. Kemudian ini 0 boneka dan 80 kereta api. Ini 40 boneka dan 20 kereta api. Ini 20 boneka dan 60 kereta api. Tadi kan bonekanya kan pasti tidak boleh lebih dari 40 kan, berarti benar ini tidak boleh lebih dari 40. Paling tinggi 40. Nah, berarti kesimpulannya yang paling banyak memberikan keuntungan itu ya ini 2060 dengan labanya itu sekitaran 160.000. Nah, demikian teman-teman soal dan pembahasannya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.